Hai investor, kali ini kita akan bahas mengenai BBCA yang rencananya akan melakukan stock split. Sebelumnya disclaimer on ya, kita nggak merekomendasikan untuk buy atau sell saham tertentu. Video ini murni adalah knowledge sharing saja sebagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk investasi. Dalam rapat direksi dan komisaris BBCA, pada tanggal 29 Juli 2021 sudah disetujuin untuk BCA melakukan corporate action, yaitu berupa stock split rasio 1:5. Artinya satu saham lama nanti akan menjadi 5 saham baru. Nah, BBCA ini adalah emiten dengan market cap yang terbesar di bursa. Nah, rencana BBCA buat melakukan stock split ini langsung direspon oleh investor. Jadi pada penutupan per hari ini, BBCA itu sudah naik 3,1%, yaitu ke harga 30.725 per lembar saham. Lalu apa ya tujuannya BBCA melakukan corporate action stock split ini? Jadi BBCA berencana melakukan stock split ini tujuannya adalah salah satunya meningkatkan likuiditas. Kemudian juga agar harganya terjangkau ya, karena dengan stock split ini nanti harga BBCA yang sekarang berada di kisaran 30.725, nanti setelah stock split 1:5, itu katakan kita pakai harga hari ini ya, itu berarti kan harga barunya nanti adalah 30.725 dibagi 5, jadi akan berada di kisaran 6.145 kalau kita pakai harga hari ini. Jadi akan lebih terjangkau untuk seluruh investor, nggak cuman investor yang berkocek tebal saja yang bisa membeli. Kemudian juga harga BBCA ini kalau dibandingkan nih, sekarang kan harga BBCA di 30.725 ya. Kalau dibandingkan dengan harga per lembar saham perbankan lainnya, harga BBCA ini udah sangat mahal. Secara sekilas investor awam kan nggak lihat PBV atau PER, pokoknya mereka lihat aja dulu harga per lembar saham BCA. Nah, nih kalau di-compare dengan BBRI sekarang masih di 3.750. Kemudian BNI masih di 4.950. Kemudian Mandiri masih di 5.775. Jadi BBCA ini udah kelewat mahal per lembar sahamnya kalau dibandingkan dengan bank lain. Kemudian alasan keempat adalah untuk menarik investor lokal. Nah, market sekarang ini kan kalau kita lihat ya, didominasi tradingnya adalah oleh lokal. Jadi 75% trading itu adalah oleh lokal. Dan kalangan milenial sudah mulai mendominasi. Nah, kaum muda ini kan sukanya dengan saham yang terjangkau, liquid, dan aktif. Jadi BBCA mau nggak mau harus melakukan suatu corporate action. Kemudian juga adanya dorongan dari Bursa Efek Indonesia, karena dari pihak Bursa Efek Indonesia juga biasanya akan mendorong emiten yang harga per lembar sahamnya udah kemahalan ya, itu didorong untuk melakukan stock split agar investor kita yang sekarang didominasi oleh kalangan muda ini bisa tertarik buat invest di emiten yang berfundamental baik. Jadi nggak cuma invest di emiten-emiten yang menjanjikan mimpi, namun masih panjang perjalanannya buat bisa ngebuktiin bahwa mimpi itu nanti akan bisa tercapai. Kemudian alasan keenam adalah potensi kenaikan yang lebih tinggi. Jadi kalau saham dengan harga per lembar sahamnya murah itu biasanya punya potensi persentase kenaikan yang lebih tinggi. Sederhananya gini, kalau ada suatu emiten nih sahamnya 3.000, harga 3.000 itu buat naik ke 5.000 jauh lebih mudah dibandingkan dengan emiten yang per lembar sahamnya tuh 30.000 buat naik ke harga 50.000. Kemudian alasan ketujuh adalah stimulus. Nah, dengan kondisi PPKM sekarang ini kan market sepi ya. Jadi perlu stimulus dari sisi korporasi supaya lebih banyak ditradingkan. Nah, stimulus ini yang dilakukan BCA adalah berupa stock split dan bisa dilihat dari perdagangan per hari ini ya, itu naik tinggi. Kemudian alasan ke-8 adalah karena free float. Jadi free float ini Bursa Efek ini kan sekarang melakukan perubahan cara perhitungan indeks ya. Jadi kalau dulu murni pembobotannya adalah berdasarkan capital market, tapi sekarang menggunakan metode cap adjusted free float market capitalization. Jadi free float itu adalah saham publik yang prosentasenya di bawah 5%.
Jadi free float ini lawannya investor pengendali. Jadi kalau di BBCA besarnya free float ini adalah 45,06% ini nih. Nah, karena ada perubahan cara perhitungan indeks yang sekarang menggunakan free float, itu beberapa emiten menjadi bobotnya terhadap indeks tuh turun gitu. Contohnya adalah BBCA. BBCA itu bobot sebelum perubahan free float. Jadi kalau dalam tabel ini di dalam kolom yang judulnya bobot di IHSG saat ini itu adalah 11,3%. Tapi setelah free float itu menjadi hanya 9%. Nah, ini penting. Kenapa? Karena perubahan bobot ini akan mempengaruhi fund manager untuk rebalancing portofolio mereka sesuai pembobotan di indeks agar setidaknya kinerja mereka tuh minimal bisa menyamai indeks. Jadi kalau satu emiten bobot kontribusinya terhadap indeks itu turun, jadi nantinya besar kemungkinan bahwa dana yang akan diinvest oleh reksadana itu juga akan diturunkan oleh para fund manager ini. Jadi contohnya nih kayak di sini nih ada Unilever ya. Unilever ini kan dulu bobotnya sebelum adjusted ya menggunakan free float itu bobotnya kan 3,1% nih. Setelah menggunakan IHSG menggunakan pembobotan free float itu turun jadi 1,4%. Oleh karena itu fund manager mengurangi bobot investasi mereka di Unilever dan kemudian akibatnya harganya Unilever tuh turun terus ya kayak sekarang ini nih. Kemudian kembali ke tadi ya alasan dilakukannya stock split ya. Alasan ke-9 adalah bank digital. Jadi BCA ini pada tanggal 2 Juli itu resmi launching bank digitalnya, yaitu apps yang namanya Blue. Memang sih saat ini si Blue atau si Baby Blue ini masih sangat baby banget, tapi nantinya dia digadang-gadang akan IPO juga. Nah, IPO bank digital ini kan nggak mungkin harga per lembar sahamnya mahal. Harusnya murah dong biar menarik. Sementara induknya si BBCA ini sekarang sudah di harga 30.000 lebih gitu. Nah, jadi mau nggak mau kan akan tampak gapnya tuh besar. Oleh karena itu si induknya juga mesti stock split supaya gapnya nggak terlalu besar sama si anaknya nih, si bank digital nanti si Blue ini nih. Itulah kenapa BBCA melakukan stock split. So next question, menarik nggak ya? Kita lihat dulu secara korporasinya. Jadi BCA ini punya 4 segmen market yaitu komersial. Komersial itu adalah bisnis yang besar tapi hanya setempat. Kemudian korporasi ini biasanya ke corporate. Kemudian ada ke consumers, ke individual dan ada ke UKM atau SME. Itu adalah target market dari si BCA. Nah, kemudian kalau dari sisi kinerjanya, kita lihat di sini bahwa BCA ini total asetnya per Juni 2021 ini dalam billion ya, dalam miliar rupiah ya. Itu adalah 1.129 triliun besarnya aset BCA. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan tahun 2020 asetnya hanya 1.075. Jadi kan naik ya. Kemudian untuk dana pihak ketiga itu sekarang di 895 triliun. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 tuh hanya 834 ya. Jadi naik di situ. Kita lihat per tahunnya selalu naik ya. Ini adalah untuk dana pihak ketiga. Kemudian untuk equity besarnya 187 triliun. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini equity juga terus naik ya. Dari 2016 hanya sebesar 112, naik terus di 2020 184 di gambar yang kanan. Sekarang besarnya menjadi 187 triliun. Kemudian kita lihat dari sisi operating income. Operating income ini BBCA ini naik ya 2,4% kalau dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Dan kalau kita lihat nih di operating expense-nya turun. Operating expense-nya ini turun sebesar minus 12,1%. Sehingga secara net profit itu naiknya tinggi 18,1. Kita lihat tadi di atas kan operating income-nya cuma naik 2,4. Tapi karena operating expenses-nya, jadi biaya operasinya turun, sehingga net profit-nya tuh naik tinggi 18,1%. Nah, kenapa kok operating expense-nya turun? Jadi operating expense-nya turun ini adalah karena si BCA ini sekarang beralih ke mobile gitu. Jadi kalau kita lihat di sisi kanan ini bahwa digital transaction menggunakan mobile itu naik signifikan nih.
Kita bisa lihat ya di kanan ya. Jadi sebenarnya transaksi yang menggunakan yang orang pergi ke cabang itu hanya sebesar 7% yang paling bawah. Kemudian ATM itu hanya sebesar 18%, itu yang ada di paling kanan ya. 18%, kemudian menggunakan internet 33% dan mayoritas orang itu sudah menggunakan mobile yaitu sebesar 66%. Karena itulah biaya operasionalnya bisa ditekan. Kemudian kita lihat dari sisi rasio net interest margin. Net interest margin-nya itu sekarang sebesar 6%. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, net interest margin-nya itu hanya sebesar 5,7% di 2020. Jadi sekarang naik ya net interest margin-nya. Kemudian dari sisi return on equity, itu tahun ini 15,6%. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya memang turun return on equity. Tapi ini bukan karena Bank BCA ini kinerjanya makin buruk, tidak. Tapi karena dia mencadangkan besarnya dana cadangan yang disyaratkan ya. Jadi besarnya cadangan dinaikkan, akibatnya ROE-nya dia turun. Kemudian ROA-nya 3,1%. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, memang ROA-nya ini juga turun ya. Ini sama sih kaitannya dengan adanya pencadangan itu tadi yang disyaratkan ya. Kemudian untuk loan to deposit ratio itu besarnya 73,3%. Kemudian untuk besarnya NPL gross itu sebesar 2,1%. Masih oke dibandingkan secara industri, itu besarnya bisa mencapai 4%, sementara maksimal yang diperbolehkan adalah 5%. Nah, kalau dari segi komposisinya, sebenarnya BCA ini dari sisi loan itu masih didominasi loan ke corporate. Artinya kalau loan ke corporate itu kemungkinan untuk gagal bayarnya untuk berubah menjadi NPL itu lebih kecil dibandingkan ke komersial dan SME atau ke consumers gitu. Nah, si BCA ini didominasi dia kasih pinjaman kredit itu adalah ke korporasi. Jadi risiko untuk berubah menjadi kredit buruk itu lebih minim. Dan performa dia kalau dibandingkan dengan IHSG itu selalu di atas IHSG. Yang biru ini adalah BCA, yang merah itu adalah IHSG Finance. Nih, dan BCA ini merupakan market cap terbesar dan pertumbuhan per tahunnya selalu di atas industri. Jadi IDX Finance itu industri ya, selalu di atas pertumbuhan dari industri. Kemudian si BBCA ini kalau kita lihat di historicalnya, BBCA itu melakukan IPO di tahun 2000, itu di harga Rp500 dan dia sudah pernah melakukan stock split di tahun 2004 yaitu dengan rasio 1:2 dan pernah juga melakukan stock split di tahun 2008 juga dengan rasio 1:2. Jadi IPO di tahun 2000 di harga Rp500. Kemudian 2001 dia stock split ya 1:2, 2004 juga dia stock split 1:2 dan 2008 dia stock split 1:2. Artinya selembar saham yang dibeli saat IPO itu sudah menjadi 8 lembar saham saat ini. Jadi kalau saat ini harga BBCA di harga 30.725 itu setara dengan harga 245.800 tanpa stock split. Artinya bahwa sekarang harga BBCA selama 21 tahun itu sudah berlipat 491 kali, atau CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya itu adalah sebesar 186%. Jadi hampir 2 kali lipat dalam 1 tahun. Itu kita masih tidak memperhitungkan dividen ya. Nah, BBCA ini biasanya harga PER sama harga PBV-nya dari tahun ke tahun adalah seperti ini. PBV itu di kisaran 4, di atas 4 ya. Kemudian untuk PER-nya itu di kisaran 25-an average. Nah, kalau kita lihat per penutupan kemarin di harga 30.725 itu setara dengan PER 25,8. Jadi masih dalam range dan untuk PBV-nya di kisaran 4. Jadi memang harga dia ya di situ. Kemudian dilihat dari dividen BCA ini selalu membagikan dividen, memang secara persentase nggak besar ya, besarnya dividen payout ratio, tapi yaitu sebesar 47,9%. Kenapa? Karena BCA ini intens untuk invest di development. Artinya kayak sekarang aja dia banyak invest ke capex IT karena dia kan mau improve terkait digital ya. Jadi dia banyak invest di situ. Karena itulah makanya dia bagikan dividen nggak terlalu besar. Tapi secara capital gain yang diperoleh investor sangat besar sekali.
Kemudian terkait stock split ini nih, seperti apa sih impact-nya stock split terhadap harga saham suatu emiten? Kita bisa lihat dari beberapa emiten yang sudah melakukan stock split. Contohnya adalah MTEK atau PT Elang Mahkota itu melakukan stock split 1:10 itu di tahun ini ya, di bulan Januari. Kita lihat di tanggal 10 Januari 2021 dia melakukan stock split ya. Stock split dan efeknya ya seperti ini nih, harganya naik nih. Kemudian kita lihat juga emiten lain yang melakukan stock split itu adalah BRI. BRI melakukan stock split itu di tanggal di tahun 2017 itu 1:5. Setelah stock split memang dia sempat turun, tapi turunnya hanya saat dan setelah itu dia naik ya. Kemudian PT Barito Pacific atau BRPT juga pernah melakukan stock split yaitu di tahun 2019. Nah, sama sih BRPT ini setelah stock split sempat turun tipis, turun sangat sedikit. Nah, setelah itu dia naik tinggi. So, pertanyaannya adalah sebenarnya potensi nggak sih BBCA stock splitnya? Kalau menurut kita sih cukup oke ya. Artinya dari sisi corporate juga tadi kan kita lihat bahwa secara fundamental BCA ini bagus. Dan sebenarnya emiten yang melakukan stock split itu menandakan bahwa dia adalah emiten yang berfundamental bagus. Yang harganya di pasar dihargai selalu naik tinggi. Sehingga dia mau nggak mau harus melakukan stock split. Beda dengan reverse stock. Kalau reverse stock itu kan memang biasanya emitennya kurang bagus ya. Kalau stock split ini pertanda dia adalah emiten yang bagus. Kemudian yang kedua, dengan adanya stock split ini nanti likuiditasnya kan akan naik ya, jadi akan lebih bagus di pasar. Kemudian yang ketiga, secara persentase kenaikannya, saham yang harganya murah itu kemungkinan naik harganya atau potensi kenaikan harganya itu akan makin besar. Dan yang keempat, ini adalah peluang yang bagus untuk kita invest. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini kan asing banyak keluar ya dari saham di Indonesia karena kan kondisi COVID-19 dan dana asing ini kan sekarang mengalir ke negara-negara yang memang COVID-19-nya udah turun. Tapi one day dana asing itu akan masuk ke Indonesia lagi. Dan kalau masuk ke Indonesia, apalagi masuk ke perbankan, pasti yang diincar pertama kali adalah BBCA. Jadi ini merupakan suatu peluang yang sangat bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda suka, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.